Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen untuk rekan-rekan pengurus sekalian. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan KDKMP pada siang hari ini, dan juga mungkin ada rekan-rekan dari koperasi existing juga. Sebelumnya, terkait dengan RAT juga banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada beberapa yang bingung apakah jika belum ada pembangunan atau misalnya anggotanya masih sedikit, apakah tetap melaksanakan RAT? Jawabannya ya, benar Bapak dan Ibu sekalian, jadi tetap harus melaksanakan RAT per tahun 2025. Karena sejatinya koperasi ini wajib melaksanakan RAT, terlepas dari anggotanya masih sedikit atau belum ada pembangunan tidak apa-apa. Setidaknya ini nanti bisa menjadi pembanding untuk di tahun 2025 dan di 2026 juga nantinya Bapak dan Ibu. Dan di RAT juga nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan hasil diskusi dengan para anggota ke dalam RAT tersebut, seperti itu. Jadi untuk saat ini bagi rekan-rekan KDKMP, silakan dapat membuka SIM Kopdesnya atau dapat menyimak terlebih dahulu dan silakan dipahami. Jadi di SIM Kopdes ini untuk rekan-rekan KDKMP, ini terdapat fitur RAT atau rapat anggota tahunan. Mungkin untuk rekan-rekan KDKMP sudah familiar dengan fitur ini, dan per hari ini izin rekan-rekan, ini baru kurang lebih ada 200 yang sudah submit. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan RAT, dipersilahkan sesuai dengan arahan Pak Deputi tadi maksimal bulan Maret. Jadi rekan-rekan KDKMP ditunggu nih yang belum melaksanakan RAT. Jadi untuk RAT sendiri pada Simkopdes ini ada 10 langkah atau 10 step. Namun untuk langkah-langkahnya ini mudah untuk diisi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk langkah pertama adalah profil koperasi. Jadi silahkan pada langkah pertama, nanti Bapak Ibu di cross check. Ini profil koperasinya sudah valid atau belum nih. Misalnya pada KDKMP saya sebagai contoh, ini nama koperasi saya, Koperasi Kelurahan Merah Putih Guntung Payung, dan nanti jenis usaha koperasinya bisa dipilih yang real. Jika masih belum terisi, nah jika sudah valid dari bagian profil koperasi atau langkah pertamanya, silakan Bapak Ibu dapat klik berikutnya. Nah, setelahnya kita akan masuk ke langkah atau step yang kedua nih Bapak Ibu, yakni mengenai informasi pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu juga yang bertanya terkait dengan perubahan pengurus, silahkan bisa berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti pada langkah kedua di bagian pengurus pengawas dan keanggotaan, Bapak Ibu pilih nih tanggal penetapan jumlah anggota yang mengikuti RAT. Mungkin Bapak Ibu bisa diatur ke 31 Desember 2025 saja. Jadi hanya anggota-anggota yang terdaftar pada tanggal 31 Desember saja yang dihitung sebagai anggota suara sah di RAT Bapak dan Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu per 31 Desember ada 5 anggota. Nah, nanti hanya 5 anggota itu saja, seperti itu. Nah, berikutnya, untuk langkah ketiga, ini mengenai parameter tahun buku dan RAT. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi nih terkait dengan rincian pelaksanaan RAT-nya. Namun nanti untuk beberapa kolom, ini akan sudah banyak yang terotomatis terisi Bapak dan Ibu. Misalnya untuk rapat anggota tahunan, ini nanti Bapak Ibu dapat mengatur yang pertama, karena ini adalah RAT pertama kita. Tahun bukunya tahun buku 2025, tahun rencana kerja berikutnya di tahun 2026, tahun rencana anggarannya juga bisa di setup di 2026. Nanti tahun pembanding anggarannya di tahun 2025. Ini harusnya sudah terisi secara otomatis. Nanti Bapak dan Ibu, tempat pelaksanaannya dapat disesuaikan. Misalnya saya di kantor lurah saya sendiri, misalnya di kantor lurah Guntung Payung, dan tanggal pelaksanaannya misal di tanggal 11 Februari 2026 di jam 7 misalnya. Nah, nanti juga Bapak dan Ibu dapat broadcast undangan RAT-nya di KDMP Mobile anggota. Jadi nanti di KDMP Mobile anggota akan tersedia informasi untuk pelaksanaan RAT. Jadi kami bantu juga agar Bapak Ibu undangan RAT-nya juga tersebar
di KDMP Mobile anggota. Silakan diaktifkan nanti. Untuk informasi presensi digital, jika Bapak Ibu hanya melakukannya via offline atau bertatap muka, maka bisa dihapus saja. Silakan dihapus karena kita tidak memerlukan informasi presensi digital. Ini untuk yang melaksanakannya secara online. Namun kami sarankan secara tatap muka atau offline. Untuk surat undangan RAT-nya silahkan dibuat terlebih dahulu, nanti silahkan diatur. Misalnya tanggal suratnya saya atur di tanggal 4 Februari. Nomor surat yang sudah dibuat silahkan dimasukkan, perihal undangannya, dan juga alamat tujuan suratnya. Nanti untuk spanduk RAT-nya ini sudah kami siapkan, silahkan bisa langsung di-download dan langsung dicetak. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jika ingin memakai banner atau spanduk, ini juga sudah kami sediakan untuk desainnya. Jika langkah ketiga sudah valid, silakan klik berikutnya. Untuk langkah keempat, ini mengenai informasi panitia, pimpinan sidang, dan agenda. Bapak dan Ibu silakan diatur terkait dengan panitia dan pimpinan RAT-nya. Misalnya untuk tipe penyelenggaranya apakah ingin dari pengurus saja, atau dari panitia internal juga nih, dari anggota. Jika anggota ingin dilibatkan sebagai panitia, dapat klik panitia internal. Namun kalau panitianya hanya ingin dari pengurus, klik pengurus. Nanti silahkan ditanda tangan. Untuk pimpinan sidangnya, nanti Bapak Ibu atur anggotanya. Jadi pimpinan sidang ini diharuskan anggotanya, Bapak dan Ibu, jangan pengurusnya, agar RAT-nya berjalan dengan maksimal. Untuk panitianya nggak apa-apa dari rekan-rekan pengurus. Namun pimpinan sidangnya ini dari anggotanya, Bapak Ibu nanti. Silahkan. Nah, lalu jika sudah ditandatangan untuk panitia dari pembawa acara, pimpinan doa, ini silahkan jika ingin dari panitia, seperti itu. Nanti dapat ditandatangan. Nah, untuk pejabat dan undangan, jika ingin mengundang perwakilan dari pejabat Pemda setempat dan juga dari rekan-rekan dinas koperasi, silahkan nanti dimasukkan. Ini tidak masalah Bapak Ibu jika nanti yang datang adalah perwakilan dari stafnya, ini nggak masalah. Nah, lalu jika sudah, silahkan disesuaikan terkait dengan rundown acaranya. Ini sudah template Bapak dan Ibu, nanti ada 4 rangkaian acara, yang terdiri dari pembukaan sampai dengan diskusi anggota yang dipimpin oleh pimpinan rapat. Lalu untuk langkah yang keempat terakhir adalah dokumen agenda dan tata tertib. Silakan disesuaikan kembali terkait dengan tanggal dokumen agenda sampai tanggal penetapan tata tertibnya. Seperti ini. Nanti jika ada kebingungan, Bapak Ibu bisa nih nanti berkoordinasi dengan dinas koperasi setempatnya. Seperti itu. Jika sudah, klik berikutnya. Nah, ini untuk langkah yang kelima terkait visi misi, rencana kerja, dan narasi KDKMP Bapak dan Ibu sekalian. Untuk visi dan misi ini sudah kami sediakan template-nya. Silahkan disesuaikan kembali jika misalnya ada yang ingin disesuaikan Bapak dan Ibu. Ini visinya dan misi koperasinya, silahkan dibaca jika sudah sesuai dilanjutkan. Tujuan rencana kerja per bidang mulai dari bidang administrasi, pendidikan, permodalan, usaha, sarana dan prasarana, dan lainnya. Ini sudah kami sediakan template-nya, tinggal disesuaikan Bapak dan Ibu. Lalu informasi rencana kerja saya atur di hari ini, di tanggal 10 Februari. Lalu paragraf penutup rencana kerja. Jika sudah sesuai, silakan klik berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk selanjutnya pada langkah yang keenam adalah mencatat laporan keuangan. Laporan keuangan ini memang banyak juga menjadi pertanyaan bagi para pengurus KDKMP. Silahkan yang dimasukkan adalah laporan keuangan per tahun 2025. Karena kita sedang melaksanakan RAT per 2025. Kalau misalnya Bapak Ibu baru ada aktivitas simpanan pokok dan wajibnya, berarti yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan terkait dengan simpanannya saja, tidak apa-apa. Nanti untuk transaksi dan lainnya bisa dienolkan dulu, baru nanti mungkin di RAT 2026 bisa diinputkan nominal-nominal yang lainnya. Misalnya kas dan setara kas, koperasi saya sudah punya nih. Saya inputkan 2 juta, piutang usaha karena belum ada bisa dienolkan, seperti ini.
kewajiban jika belum ada bisa dienolkan. Nah, nanti di simpanan pokok dan wajibnya bisa disesuaikan, Bapak dan Ibu. Jadi masukkan yang ada dulu saja, tidak apa-apa, per tahun 2025. Ini penjualan pada anggota jika sudah ada transaksi bisa diinputkan. Saya contohkan 1,5 juta. Nah, yang lainnya misal karena aktivitas usaha di tahun 2025 belum optimal, maka bisa dienolkan terlebih dahulu. Nah, nanti jika sudah diinputkan, ini ada laporan perubahan ekuitas, silahkan disesuaikan. Jika sudah sesuai, bisa klik berikutnya. Ini laporan arus kas, penjualan barang atau jasa kepada anggota, tadi saya atur di 1,5 juta. Yang lainnya misal karena transaksinya belum optimal di tahun 2025, maka saya nolkan terlebih dahulu. Lalu klik berikutnya. Nah, tadi terkait dengan laporan keuangan, untuk step atau langkah ke-8 adalah RAPB atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Jadi ini adalah patokan untuk tahun 2026. Kira-kira Bapak Ibu ingin seperti apa nih laporan keuangan 2026-nya? Misal di tahun 2025 kas saya baru 2 juta. Nah, mungkin Bapak Ibu patokannya akan 50 juta nih. Nah, ini nanti bisa dirundingkan juga dengan anggota. Ini bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, misalnya karena saya tidak suka ngutang kooperasinya maka saya nolkan. Nah, ini bisa disesuaikan Bapak dan Ibu. Nah, simpanan pokoknya di tahun 2026 saya pede nih, misalnya simpanan pokoknya 20 juta, simpanan wajibnya 100 juta. Nah, ini disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Ini untuk patokan di 2026 nanti sebagai rencana. Penjualan pada anggota yang awalnya 1,5 juta di tahun 2025, maka di 2026-nya saya pede nih 50 juta misal. Nah, ini sebagai rencana di 2026, silahkan disesuaikan. Nah, ini rencana perubahan ekuitas. Jika sudah sesuai, berikutnya. Penjualan barang kepada anggota yang awalnya 1,5 juta menjadi 50 juta, 50 juta rencana saya. Nah, ini disesuaikan saja untuk tahun 2026. Jika sudah, klik berikutnya. Pada step yang ke-10, yakni mengenai, ke-8, mohon maaf, mengenai pengawasan. Silahkan disesuaikan ketua pengawas dan anggota pengawasnya. Ini kami sudah nge-link dengan pengawas yang terdaftar, silahkan dicek. Ini untuk hasil pengawasan, ini sudah ada template-nya, bisa langsung disesuaikan aspek dari legalitas, kepengurusan, pengawas, keanggotaan, karyawan, rapat, administrasi dan manajemen, permodalan, sampai dengan aspek usaha. Ini bisa langsung disesuaikan oleh pengawasnya. Lalu kesimpulan pengawas. Jadi RAT ini secara tidak langsung juga dihadiri oleh pengawas sebagai saksi Bapak dan Ibu, seperti itu. Jika sudah, klik berikutnya. Oke, tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk langkah ke-9. Nah, untuk langkah ke-9, Bapak Ibu silakan pilih covernya ingin apa, desainnya sudah kami sediakan 3. Misalnya saya lebih suka desain yang tengah, silahkan diklik. Lalu untuk checklist dokumennya bisa dicentang semua kecuali daftar hadir yang online. Karena kan kita melalui tatap muka, jadi presensi digitalnya tidak perlu dicentang dan klik generate dokumen. Generate dokumen akan mendownload semua dokumen hasil inputan Bapak Ibu. Misal nanti surat undangan RAT akan kita buat secara otomatis. Nah, ini hasil dari inputan sebelumnya. Jadi apapun yang diinput atau diketik akan kita buatkan dokumennya, termasuk daftar hadirnya Bapak Ibu. Nah, nanti daftar hadir ini tinggal ditanda tangan saja. Ini bisa ditanda tangan nanti. Setelah klik generate dokumen akan terunduh semua dokumennya, lalu klik berikutnya. Nah, kita masuk ke langkah 10 atau langkah terakhir mengenai notulen dan kehadiran. Silakan diisi hasil notulen rapatnya, template-nya sudah ada, langsung disesuaikan Bapak dan Ibu. Untuk informasi kehadiran digital, karena kita melalui tatap muka, kita hiraukan, kita langsung upload untuk absensi offline-nya. Nanti Bapak Ibu untuk absensi yang telah ditanda tangan bisa langsung diupload di sini.
Nah, nanti untuk catatan atas laporan keuangan bisa diunduh aja template-nya, lalu di-upload. Nah, lalu dokumen RAT-nya yang sudah di-download sebelumnya bisa diunggah kembali di sini. Nah, nanti jika sudah silahkan diatur. Misalnya pada bab pertama kurang lebih, nah misalnya surat undangan. Nah, ini ada 9 sampai 10 dokumen dan disesuaikan saja urutannya. Nah, jika sudah sesuai, sudah terupload, masukkan dokumentasi kegiatannya. Nah, misalnya saat suasana rapat, kehadiran dan registrasi, laporan pengawas, saat diskusi rapat, ini difoto semua satu kali. Nah, jika sudah centang. Lalu klik laporkan RAT. Hanya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti dinas akan memverifikasi melalui SIMKOPDes dinas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke dinas. Jadi semuanya by online. Jadi pelaksanaannya secara tatap muka, pelaporannya via online. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih dan bisa langsung dilaksanakan RT-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.